Ya pemirsa, masih di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya. Pemirsa, bercanda dengan temannya, seorang bocah perempuan di Sidoarjo, Jawa Timur nekat mengadang kereta komuter yang sedang melintas. Usai videonya viral, pihak KAI langsung mendatangi lokasi kejadian dan memberikan edukasi pada keluarga anak tersebut serta warga. Inilah aksi nekat yang tidak pantas ditiru saat seorang bocah perempuan di Sidoarjo, Jawa Timur nekat mencoba menghadang kereta komuter Jenggala yang sedang melintas. Saat itu, bocah perempuan tersebut sedang bercanda dengan temannya dan sempat berlari ke tengah rel dan berupaya menghentikan kereta. Tidak ada korban dalam kejadian berbahaya ini karena bocah perempuan tersebut berlari ke pinggir sesaat sebelum kereta melintas. Usai videonya viral, petugas dari PT KAI Daob 8 Surabaya mendatangi lokasi menemui keluarga bocah dan warga sekitar. KAI memberikan edukasi bahaya bermain di area jalur kereta. Kami dari PT KAI Daob 8 Surabaya menganggap kejadian tersebut merupakan hal yang sangat serius karena menyangkut keselamatan bukan hanya anak-anak tersebut tetapi juga perjalanan kereta api dan para penumpang yang ada di dalam kereta api tersebut. PT KAI Daob 8 Surabaya juga mengimbau pada masyarakat untuk tidak melintas sembarangan di jalur kereta, selalu mematuhi rambu dan aturan keselamatan perkeretaapian agar tidak terjadi kecelakaan. Dari Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta sudah mulai ramai didatangi penumpang pasca libur Nataru. Keramaian penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta sudah mulai terlihat sejak Sabtu pagi. Total ada 45.075 penumpang kereta api jarak jauh dijadwalkan turun di daerah operasional Jakarta hari ini. Terbagi di stasiun Pasar Senen 15.324 penumpang dan stasiun Gambir 14.448. Sebanyak 84 perjalanan KA jarak jauh yang beroperasi setiap hari hingga 4 Januari nanti. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 4 Januari dengan perkiraan penumpang mencapai 49.812. Ya pemirsa, jelang puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru, kondisi di terminal bus Kampung Rambutan Jakarta Timur juga masih tampak normal. Ya pemirsa, suasana di terminal bus Kampung Rambutan belum terlihat adanya lonjakan penumpang. Berdasarkan data dari pos pantau terminal bus Kampung Rambutan, hingga siang ini sudah ada 31 bus antar kota antar provinsi yang tiba di terminal. Namun tidak ada penumpang yang kembali pasca libur Nataru. Diprediksi puncak arus balik serta kepadatan penumpang terjadi pada esok dini hari. Dan pemirsa, untuk informasi terkini arus balik libur Nataru, pemirsa, saudara rekan jurnalis kami iNews Adisti Arifah di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dan Muharlin di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Kita akan terlebih dahulu ke stasiun Pasar Senen, pemirsa, ada Adisti di sana. Ya, selamat siang Adisti, kapan diprediksi puncak arus balik di stasiun Pasar Senen ini akan terjadi? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Jelang berakhirnya libur Natal dan juga Tahun Baru, hari ini stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai dan juga padat oleh penumpang, baik itu yang berangkat maupun juga yang turun di stasiun Pasar Senen Jakarta ini. Nah, memang untuk keramaian ini didominasi oleh kedatangan penumpang, di mana untuk hari ini saja 3 Januari 2026 penumpang yang tiba di wilayah daerah operasional 1 Jakarta ini mencapai 45.000 penumpang. Ini terbagi yang turun di stasiun
Pasar Senen Jakarta ini ada sebanyak lebih 15.000 penumpang. Kemudian turun di stasiun Gambir ada lebih dari 14.000 penumpang dan sisanya turun di stasiun lainnya seperti di stasiun Bekasi dan juga stasiun Jatinegara. Nah, kemudian untuk puncak arus balik periode Natal dan juga Tahun Baru 2025-2026 ini diprediksi akan terjadi pada esok 4 Januari 2026, di mana diperkirakan lebih dari 49.000 penumpang yang akan tiba di wilayah Daob 1 Jakarta ini maupun stasiun Senen maupun juga stasiun Gambir, Pram dan juga pemirsa. Nah, kemudian kalau kita bicara soal kumulatif masa angkut pada periode Natal dan juga Tahun Baru yakni pada 18 Desember hingga 3 Januari hari ini, KAI Daob 1 Jakarta mencatat sudah memberangkatkan sebanyak 763.000 penumpang. Kemudian yang tiba di wilayah Jakarta ini juga sudah sebanyak 745.000 penumpang. Artinya jika kita bandingkan, selisihnya ini tidak terlalu besar sehingga diprediksi esok penumpang ini akan mengalami lonjakan tertinggi di periode Natal dan juga Tahun Baru pada masa arus balik ini. Dan kemudian juga tadi Humas Manajer KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan bahwa masa angkut di momen libur Natal dan juga Tahun Baru periode kali ini naik sebesar 6% jika dibandingkan dari 2 tahun sebelumnya, di mana KAI Daob 1 Jakarta ini sudah melayani penjualan tiket periode 18 Desember hingga 4 Januari nanti sebanyak lebih dari 800.000 tiket, sehingga untuk menyikapi antusias penumpang menggunakan kereta api jarak jauh sebagai pilihan mereka untuk akomodasi perjalanan selama libur Natal dan juga Tahun Baru, KAI Daob 1 Jakarta ini memberlakukan diskon sebesar 30% secara nasional, baik itu tiket penjualan yang akan berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta maupun juga yang menuju ke wilayah Daob 1 Jakarta ini, baik itu yang akan turun di stasiun Senen maupun juga dari stasiun Gambir. Dan kemudian juga tadi kami sempat berbincang dengan penumpang yang tiba, mereka memilih untuk pulang pada hari ini untuk menghindari lonjakan ataupun juga kepadatan penumpang yang akan terjadi pada esok hari, sekaligus juga agar memiliki waktu istirahat sebelum memulai aktivitas normal pada Senin nanti. Dan juga kedatangan ini berasal dari wilayah-wilayah yang juga menjadi favorit pada masa arus mudik kemarin, diantaranya adalah dari stasiun Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Purwokerto. Nah, tadi juga Humas Manajer KAI Daob 1 Jakarta Pranoto Wibowo juga menyampaikan himbauan agar penumpang baik yang akan berangkat ini tidak memperhatikan barang bawaannya ini ya, agar tidak meletakkan di sembarangan dan tidak mengganggu mobilitas penumpang lainnya. Kemudian juga untuk yang tiba dihimbau untuk mempercepat mobilitas perjalanan mereka jika ingin meninggalkan stasiun Senen Jakarta ini agar tidak terjadi penumpukan penumpang di wilayah stasiun Senen Jakarta ini, khususnya di area ruang tunggu yang ini tidak jauh dari pintu masuk, dan juga memperhatikan anak-anak karena di sini juga sebetulnya sudah disiapkan fasilitas seperti fasilitas bermain anak-anak sehingga ini ramah bagi keluarga yang membawa anak-anak mereka. Kemudian juga kalau kita lihat ruang tunggu sebetulnya di sini juga sudah banyak dan cukup memadai bagi penumpang yang akan berangkat. Demikian, Pram. Dari stasiun Pasar Senen pemirsa, kita bergeser pemirsa ke Terminal Kampung Rambutan. Sudah ada Muharlin di sana. Selamat siang Muharlin, bus dari mana saja yang akan diketahui banyak membawa penumpang arus balik ke Jakarta? Iya baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk siang hari ini suasana atau kondisi di Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur ini sendiri kondisinya masih cukup normal begitu, dan dimana ramainya untuk para penumpang yang akan melakukan perjalanan yang nampak seperti biasa saja dan belum terlihat nampak adanya penumpang ataupun pemudik begitu yang kembali pulang menuju ke Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur ini sendiri, yang mana memang di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur ini sendiri untuk bagi para penumpang ataupun pemudik itu diprediksi akan kembali berdatangan pada hari Sabtu tanggal 5 esok dini hari. Dan sudah bersama saya, dan untuk mengetahui seperti apa atau kapan puncak dari arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru, di sini sudah bersama saya Komandan Ragu dari Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur, Bapak Asroja. Selamat siang Pak Asroja. Selamat siang Mas. Mas Asroja, untuk siang hari ini nih Pak,
sudah mulai terlihat belum sih adanya penumpang atau pemudik yang berdatangan kembali ke Terminal Bus Kampung Rambutan? Untuk saat ini arus balik dari daerah ke Jakarta belum ada lonjakan yang signifikan, itu masih normal seperti hari biasa. Diperkirakan kapan Pak akan terjadinya puncak arus balik begitu Pak? Atau lonjakan penumpang yang kembali datang ke Terminal Kampung Rambutan? Terima kasih. Kami dari pihak Terminal Kampung Rambutan memperkirakan arus balik di tanggal 5 Senin dini hari, di antara jam 1 dini hari sampai jam 7 pagi. Untuk penumpang sendiri, mereka kebanyakan pulang dari mana dan kebanyakan tujuan akan kemana Pak selain ke Jabodetabek sendiri? Untuk penumpang arus balik dari daerah, khususnya yang ke Rambutan, itu berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera. Demikian. Kebanyakan akan kembali pulang ke daerah mana sih Pak? Untuk mereka yang turun di Terminal Kampung Rambutan rata-rata untuk Jabodetabek dan Jawa Barat juga. Berarti puncak arus balik diperkirakan besok malam atau dini hari apa ya? Ya, kita memperkirakan dari Senin dini hari, khususnya untuk yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera. Ada persiapan khusus nggak sih Pak dari pihak terminal untuk nantinya lonjakan penumpang sendiri? Untuk pihak terminal kami sudah berkoordinasi dengan Transjakarta, khususnya untuk Amari dari busway, mereka beroperasi dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Untuk koridornya adalah koridor 7 untuk trayek Kampung Rambutan dan Kampung Melayu. Untuk keamanan sendiri Pak? Untuk keamanan kami cukup siap, kami dibantu oleh pihak kepolisian dan juga TNI, khususnya dari Pomal. Kami siaga 24 jam di Terminal Kampung Rambutan, maupun security kami juga sudah selalu standby untuk menjaga keamanan di Kampung Rambutan. Ada himbauan nggak sih Pak yang ingin disampaikan untuk nanti pemudik yang pulang kembali? Jadi kami menghimbau kepada penumpang selalu berhati-hati di jalan, jaga kesehatan biar selamat sampai ke tujuan. Untuk pengemudi juga dengan membawa penumpang hati-hati di jalan. Terima kasih Pak Asroja atas waktunya. Pram dan juga pemirsa, barusan perbincangan saya dengan Komandan Regu Terminal Bus Kampung Rambutan yang menyatakan jika puncak dari arus balik di Terminal Kampung Rambutan ini akan terjadi pada tanggal 5 esok hari. Puncaknya pada malam sampai dengan dini hari, dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak dari Terminal Bus Kampung Rambutan ini telah menyiapkan Amari atau angkutan malam hari begitu untuk para penumpang atau pemudik yang tiba di Terminal Kampung Rambutan ini, yang diprediksi tibanya mereka itu pada malam dan juga dini hari. Jadi pihak terminal ini sudah mempersiapkan angkutan khusus untuk mengangkut para penumpang yang tiba pada malam dan juga dini hari, dan telah disiapkan angkutan malam hari yang kemudian akan dipersiapkan untuk penumpang yang nantinya akan dikhususkan di area Jabodetabek. Kembali ke Pram. Baik, Muharlin melaporkan langsung dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Dan tadi sebelumnya rekan kami Hadisi Arifah langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, libur Nataru dan akhir pekan, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai pada Sabtu pagi. Ya, pemirsa, iring-iringan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terlihat melintas di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Lonjakan arus kendaraan di ruas tol Cipularang didominasi oleh mobil pribadi berplat nomor B serta bus angkutan umum. Libur Nataru yang bersama dengan libur akhir pekan, masih banyak warga Jabodetabek yang mau berwisata ke sejumlah lokasi di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Sementara arus balik dari arah Bandung menuju Jakarta masih relatif normal. Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada hari Minggu esok. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Setelah 2 hari dilakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan seorang nelayan yang sebelumnya dilaporkan hilang di perairan Pulau Panjang, Kabupaten Bangka Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 rekannya ditemukan selamat.
Upaya pencarian intensif terhadap nelayan bernama Maman yang hilang sejak 31 Desember 2025 di perairan Pulau Panjang akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menerima laporan dari seorang nelayan yang melihat sosok jasad terdampar di pesisir Pulau Semujur. Petugas SAR mengevakuasi jasad korban menggunakan kantong jenazah. Korban kemudian dibawa menuju pantai Pan Semujur sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga di rumah duka yang berada di wilayah Temberan. Sebelumnya korban pergi memancing bersama dua rekannya, namun kapal yang mereka tumpangi tiba-tiba tenggelam dihantam cuaca ekstrim. Dua rekannya berhasil diselamatkan nelayan lainnya, sementara korban tenggelam dan hilang sebelum ditemukan nelayan terdampar di tepi pantai. Tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi seorang nelayan yang menjadi korban kecelakaan kapal di perairan Pulau Panjang, Kabupaten Bangka Tengah. Korban ditemukan oleh nelayan di pesisir Pulau Semujur dalam kondisi meninggal dunia sekitar 3 nautical mile laut dari LKP pada 31 Desember lalu. Masyarakat dihimbau khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi hingga pertengahan Januari. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Planetarium kini jadi wisata primadona keluarga dan pelajar.